saat ini masyarakat sengaja diajak untuk ikut serta dalam melakukan dalam merumuskan program kegiatan ini, di mana masyarakat diajak langsung untuk bekerja sama dalam contohnya adalah transplantasi terumbu karang. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk dari Unismo ya. Selanjutnya kita masuk di sesi kedua, lakukan pendalaman. Untuk kesempatan ini saya persilakan Dr. Eri, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak apa yang telah adik-adik sampaikan, saya ingin bertanya lebih lanjut apa kepentingan atau manfaat dan apakah itu keoriginalan dari tulisan ini memang original atau tidak. Yang pertama, saya melihat bahwa metode penulisan ini studi kepustakaan itu tidak digunakan observasi. Informasi yang adik-adik peroleh apakah hanya melalui literatur ataukah melalui observasi? Itu dulu yang pertama. Kemudian saya melihat bahwa luaran yang diharapkan ini berkoneksi dengan manfaat yang akan diperoleh setelah melakukan penelitian ini. Dikatakan bahwa di situ ada kebijakan pemerintah yang terkait dengan konservasi terumbu karang, sehingga kalau ada kebijakan pemerintah, dia dapat meningkatkan perekonomian, melindungi terumbu karang ini, otomatis dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Apa argumentasi logisnya? Dan yang kedua, kira-kira bagaimana bentuk kebijakan yang adik-adik inginkan dan bagaimana regulasinya untuk diimplementasi dan juga dioperasionalisasi di dalam masyarakat sehingga terumbu karang ini bisa terjaga. Pertanyaannya, yang pertama mengenai originalitas karya ini. Jadi begini, lihat dari kajian pustaka. Akan tetapi mengapa saya mengangkat daerah pesisir Pastalu? Karena itu adalah daerah di mana saya tinggal, yaitu di Kepulauan Selayar. Nah, di sini mengapa saya mengangkat itu? Karena saya melihat realitasnya bahwa di pesisir Pulau Pasitalu itu telah mengalami kerusakan terumbu karang, karena di mana di pesisir Pulau Pasitalu itu masyarakat nelayannya dulunya menggunakan alat pancing, tapi mereka beralih ke menggunakan bahan peledak. Sedangkan jadi ketika DPLPS ini telah diterapkan di pesisir Pulau Pasitalu, maka akan dibuat melakukan penangkapan ikan dengan cara pembawaan peledak, maka akan diberikan sanksi, dan kebijakan itu akan diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Danau itu siapa yang kita lihat dari sana mendekati kita, ada teknologi yang bisa merubah arah kecepatan bentuk tinggi. Sini juga tidak dijelaskan secara bahwa nanti memang layak digunakan walaupun biayanya agak kan digunakan. Menggunakan bahasa SR karena basicnya kalau ada kata disebutkan kan bentuknya panjang, dan itu kalau misalkan yang lurus itu lebih gampang. Kan ini kan alat dipasang tegak lurus terhadap arah gelombang. Sekarang yang mana yang apa efek dari itu tadi benda yang diletakkan atau ada unsur-unsur lain? Itu yang tidak jelas di situ. Ini kan masih tetap pakai generator kan? Iya, ya pakai generator apa dulu? Bagaimana generator apa? Bisa diaplikasikan pada dan pemeliharaan dan tulisan ini tidak menjelaskan. Proses mau upload cara rincinya kami memang kurang mengetahui. Yang banyak yang kami ketahui hanya ini menggunakan teknologi kami menggunakan gelombang analog. Barangkali gimana? Sebenarnya masih ada tambahan. TNC ya, untuk TNC kalau di Jogja itu
kan ada paku pintu yang darah ditarik tarik kan. Jadi mungkin ada itu bisa jadi paku pintu sering itu mana juga mengganggu ya. Jadi ada yang daya berapa sudah itu saya banyak sekali. Jadi apa? Itulah tadi selesai. Kelompok selanjutnya. Baiklah, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman peserta LKKI, mohon memperkenalkan diri, saya Ali Apriani dan rekan saya Siti Ratnasari, kami dari Universitas Sultan Adab Serkayasa. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Penerapan Hybrid Engineering sebagai upaya penanggulangan kerusakan daerah pesisir pantai akibat abrasi di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten. Kami melakukan penelitian ini adalah adanya negara Indonesia menyimpan jutaan kekayaan bahari yang terbentang dari timur sampai barat Nusantara, sehingga Indonesia pula menyandang sebagai predikat negara maritim, di mana garis pantai Indonesia merupakan garis pantai terpanjang keempat setelah Amerika, Kanada, dan Rusia. Kemudian apabila kita berbicara mengenai daerah pesisir pantai, maka 181 km garis pantai Indonesia itu mengalami kerusakan. Salam dari Kota Budaya, Wanis, Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini. Sistem penangkaran budidaya rumput laut berbasis limbah rambut manusia sebagai upaya meningkatkan produktivitas rumput laut di Pulau Panjang. Sesinya langsung akan dijelaskan oleh teman saya, Tarul Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, Dewan Juri, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai implementasi CSR dalam bidang lingkungan pada perusahaan dan institusi di Indonesia. Yang menjadi latar belakang kami adalah keseimbangan antara bisnis dan tanggung jawab sebuah perusahaan dalam bidang lingkungan. Kemudian yang menjadi perumusan masalah dari kelompok kami adalah siapa
yang menjadi sasaran dalam karya tulis ini. Kemudian, provinsi mana saja yang mana terdapat di dalamnya sebuah perusahaan atau instansi yang telah melakukan kegiatan CSR dalam bidang lingkungan. Dan apa saja kegiatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau institusi tulis, serta peran serta dari institusi ataupun perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR dalam bidang lingkungan. Analisis dan sintesis. CSR dalam bidang lingkungan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan atau instansi tersebut. Namun, pengakuan masyarakat terhadap perusahaan atau instansi juga sangat penting. Kita dapat melihat ini adalah melakukan CSR dalam bidang lingkungan. Di Kepulauan Riau ada perusahaan atau instansi PT Epson Batam, kemudian di Sumatera Barat ada PT Tidar Kerinci Agung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, dan Banten. Terlihat bahwa PT Adaro Indonesia telah melakukan CSR dalam bidang lingkungan ini sebanyak tiga klasifikasi. Meniru sifat alam, yaitu dari sistem perakaran mangrove, kayak gitu. Cara kerja habit engineering sendiri, seperti yang Pak saya sebutkan tadi, si ombak itu dapat diperkecil dengan adanya struktur permeabel, setelah itu memungkinkan lumpur ataupun sedimentasi lain untuk memasuki daerah struktur permeabel. Setelah dipasang di sini, harapannya banyak sedimentasi yang bisa masuk ke sini lagi. Jadi ketika sedimentasi sudah terkumpul lagi dan area yang teragresi itu sudah terkumpul, sudah terjadi agresi, maka restorasi mangrove pun dapat berlangsung. Kita melakukan pembungkusan. Nah, kalau sudah pembungkus ada seperti ini. Ini adalah sudah menunjukkan dampak gabungan antara kain dengan jaring, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada anyam. Jika sudah anyam, ini adalah contoh anyam. Ini adalah model pengembangan dari kami. Kenapa kami bukan anyam? Karena dengan menganyam kita mempunyai spot-spot yang bisa kita gunakan untuk tempat minyak, tempat minyak berlabuh. Artinya apa? Dengan kita menganyamnya, kuantitas daripada minyak untuk terserap itu lebih bagus dan lebih banyak.